Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Kita mau belajar yang UAB. UAB-nya kalian belajarnya sama Dokter Brian ya? Sama Dokter Brian dikasih PPT apa enggak? Kayaknya belum deh, Kak. Nah, itu biasanya sampai akhir dokternya nggak kasih PPT. Jadi, kalian belajarnya agak ngawang sih, kecuali kalian dengerin pas beliau presentasi. Tapi kan kalau beliau ngajar itu agak lama, terus susah materinya. Yang kalau yang skeletal ini, yang tulang-tulang, sama untungnya dokter Brian kan good looking ya. Jadi kalau ngajar ya dilihat orangnya aja, tapi materinya agak jelimet, apalagi beliau sukanya yang ada textbooknya yang pakai bahasa Inggris gitu. Jadi mentolo dikasih textbooknya nanti pas ujung. Tapi waktu itu pernah sih dikasih satu PPT yang bone tumor aja. Nah, untuk yang pertama ini bahasnya yang fraktur dan dislokasi. Sebenarnya kalian udah pernah sih fraktur dan dislokasi ini pada saat di radiologi mungkin udah pernah dibahas beberapa fraktur sama pas kakak ya kan, pas OSCE juga ada yang fraktur. Nah, kalau yang fraktur sama dislokasi sebenarnya sama materinya. Kemarin aku juga udah cek di UAB-nya Muskulo, karena UAB Muskulo itu yang bagian yang tulang, itu sebenarnya pertanyaannya ada yang basic. Iya, bikin salah fokus, soalnya cakep emang dokternya, tapi materinya susah. Nah, terus jadinya kalau yang fraktur sama dislokasi kita balik lagi ke basicnya skeletal. Nanti habis itu baru yang agak dalam kayak fisiologinya itu kalau fisiologi sih sebenarnya pas di soal itu susah pasti karena kalian ingetin yang pas dokternya ngomong. Tapi sisanya kayak, oh ini fraktur apa, ini termasuk yang mana, banyak fotonya nanti pas ujian, jadi harus tahu ini frakturnya apa. Nah, kalau fraktur, yang pertama kita lihat apanya dulu nih, lokasinya, sama kayak pas kakak. Jadi pas kakak kan ada yang sepertiga distal, sepertiga medial, proksimal. Nah, maksudnya apa? Jadi kalau yang dia itu tulang panjang. Nah, jadi kalau misalnya yang sepertiga-sepertiga itu cuman bisa tulang panjang. Jadi kalau misalnya kayak tulang di muka, terus kayak tulang, iga atau koste, terus yang vertebre itu nggak ada sepertiga-sepertiganya. Dia cuman berlaku untuk structure of long bone yang panjang. Kayak apa misalnya? Ada radius, ulna, terus ada femoralis. Itu semuanya itu kan masuk yang panjang. Nah, kalau yang panjang bisa kalian pakai yang sepertiga-sepertiga. Nah, bagiannya ada apa aja? Dia itu ada yang epifisis, metafisis, sama yang diafisis atau shaft. Dia tulang panjangnya ini, yang bagian tengah ini namanya shaft. Nah, kalau epifisis itu di bagian yang bulatnya. Nah, ini biasanya yang gabung di sendi. Nah, ini kalau yang bagian sini namanya epifisis. Terus setelahnya epifisis, ada bagian yang kecil sebelum dia yang panjang. Ini namanya metafisis. Nah, terus habis ini baru masuk yang diafisis. Nah, yang kalian sebutkan sepertiga itu di diafisis. Jadi, kalau dia di bagian yang sepertiga atas, dia masuk proksimal. Terus kalau yang di tengah jelas yang medial. Terus kalau yang bawah atau yang belakang dia distal. Sepertiga, jadi nggak ada yang setengah atau seperempat, pokoknya sepertiga. Kenapa dia yang sepertiga? Soalnya kan dia perhitungannya nggak dari ujungnya. Kalau dari ujung bisa kita ada yang seperempat sama setengah kan harusnya. Tapi karena dia ambilnya dari tengah-tengah ini, jadi sebutannya sepertiga. Nah, lokasinya gampang kan kalau misalnya frakturnya di sebelah sini, walaupun kalau setengahnya kan di sini nih, sepertiga medial, kalau yang medial. Tapi tetap aja kalau paling deket mana, kita bilangnya di sepertiga medial. Nah, habis lokasi dilihat apa? Jenis frakturnya. Dia masuk yang komplit atau yang incomplete. Yang incomplete apa nih contohnya? Ada yang torus, green stick, bowing, itu macam-macam namanya lah. Nah, kalau yang dia normal, normalnya kan kayak gini, nggak ada frakturnya. Nah, kalau yang ini, dia lurus aja kayak gini, namanya straight across. Nah, kalau misalnya yang kayak gini, above.
Nah, kalau yang Salter Harris ini, dia kayak tipe fraktur dari Salter Harris, ini jarang kita pakai di preklinik. Jadi, ini nice to know aja. Kalau yang above dia kayak lurus, terus ada bengkoknya ke atas. Kalau yang lower, dia patahnya setengah tapi ke bawah. Terus kalau yang True Everything, jadi dia udah di bagian sini, kalau bagian bawah sini kan dia masuk yang metafisis. Terus metafisis, epifisis, sorry. Terus dia ke atas kayak gini. Kayak sebagian bulatnya itu hilang separoh. Tapi kalau yang crush dia cuman kayak retak tek 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 gini, nggak sampai lepas. Nah, ini tipenya yang Salter Harris. Jadi kalau misalnya yang komplit, otomatis dia semuanya. Nah, tapi kalau yang incomplete berarti kayak beberapa bagian aja, jadi nggak semuanya langsung lepas. Nah, terus hubungan dengan jaringan sekitarnya. Jadi kalau fraktur kan kita belajar kalau di Kakak ada, diajarin sama dokter Adit yang tulangnya keluar atau tulangnya masih di dalam. Nah, kalau yang close fraktur berarti kan dia, apa namanya, di tangannya misalnya, itu nggak ada lukanya. Jadi kita cuma bisa lihat apa, adanya bengkaknya kah, atau warnanya berubah di bagian situ. Nah, kalau misalnya fraktur yang terbuka, namanya terbuka nih, berarti kan dia yang open, berarti ada lukanya pasti. Terus entah itu tulangnya sampai keluar, atau cuman kebuka aja jaringannya. Nah, kalau yang terbuka atau open, jadi ada dua, ada yang bone expose-nya nggak ada, berarti nggak ada tulangnya nih. Atau yang keluar tulangnya. Nah, ini namanya dari Gustilo Anderson, pembagiannya, klasifikasinya. Nah, kalau yang nggak ada tulangnya, berarti kita lihat apa? Oh, dia ada lukanya nih, lukanya ada berdarah ibaratnya. Terus kalau lihat dulu yang grade 1 nih. Nah, kalau yang grade 1 apa? Lukanya kurang dari 1 cm, berarti apa? Dia cuman ada kebuka dikit aja. Terus frakturnya kominutif atau ringan. Nah, terus dia ini nggak ada skin loss. Skin loss maksudnya kayak dia itu kebuka, misalnya robek besar, kan ada misalnya jaringan yang nyangkut di mana itu namanya skin loss. Tapi kalau misalnya cuman robek aja, ya udah robek. Yang penting kalau misalnya robeknya kecil, ini kan kurang dari 1 cm. Makanya dia nggak ada skin loss-nya. Kalau kita jahit, bisa langsung dijahit aja, disatuin antara bagian yang kanan sama yang kirinya. Jadi nggak ada yang hilang gitu jaringannya. Itu kalau grade 1. Nah, kalau yang grade 2, lukanya udah gede nih, 1 sampai 10 cm. Nah, frakturnya dia mulai dari yang ringan sampai sedang. Nah, kalau yang ini juga nggak ada skin loss-nya. Nah, kalau yang grade 3, lukanya udah lebih dari 10 cm, terus fraktur kominutif berat. Terus dia ada skin loss, tulangnya tertutup jaringan lunak. Nah, jadi skin loss ini udah mulai ada jaringan yang hilang, tapi tulangnya nggak mencungul keluar gitu. Karena ini masih yang tidak ada bone expose. Nah, kalau yang grade 1 berarti dia kurang dari 1 cm. Kalau grade 2 lukanya itu 1 sampai 10. Terus kalau yang grade 3 otomatis yang lebih dari 10. Nah, terus yang paling sering yang mana? Yang bone exposed. Jadi tulangnya sampai nongol keluar lah. Nah, itu ada grade yang 3B sama 3C. Kalau dia yang 3B, lukanya kan tadi dia dilanjutin dari yang nggak ada tulangnya keluar. Tadi kan 3A. Terus kalau yang 3B ini ada tulang yang keluar. Lukanya sama, lebih dari 10 cm, juga fraktur yang berat. Nah, ini tapi ada skin loss, tulangnya nggak tertutup jaringan lunak lagi. Jadi udah nggak di dalam. Nah, kalau yang ini dia dilihatnya nggak ada cedera vaskular. Cedera vaskular ini kita lihatnya gimana? Cedera vaskular itu nggak ada pembuluh darah besar yang ikut tersayat ataupun ikut tertusuk dari frakturnya. Nah, kalau misalnya cedera vaskular kayak gimana? Misalnya dia kena arteri yang besar, otomatis kalau arteri dia moncrot gitu, darahnya keluar terus banyak. Nah, itu namanya cedera vaskular, pasiennya bisa shock. Itu kalau yang 3C. Nah, tapi kalau yang 3B ini dia nggak ada
cedera vaskular. Bedanya cuman itu. Kalau yang 3C dia ada cedera vaskular, kalau yang 3B dia nggak ada cedera vaskular. Sama kalau yang 3B sama 3C ini pokoknya ada, tulangnya yang keluar. Nah, jadi kalau misalnya diagnosis frakturnya kayak gimana? Contoh, dia fraktur tertutup atau terbuka, grade berapa dulu, terus arah patahannya, terus dia ini di bagian mana, terus dia ini di kanan atau kiri itu wajib disebutkan. Jadi misal kalau kalian lihat tulang kaki, nah itu kan kadang bingung kalau misalnya dia fotonya cuman separoh, misalnya separoh kanan atau cuman separoh kiri, kalian bingung nih, dia fotonya yang kanan apa yang kiri ya? Nah itu kalian lihat di tulang kecilnya atau kalau kaki itu tibia fibulanya. Jadi arahnya itu menentukan dekstra ataupun sinistra. Nah, contohnya fraktur terbuka grade berapa? Kalau yang terbuka tadi, terbuka yang mana? Terus dia di sepertiga oblik, medial, os apa? Femur, dekstra. Nah, kalau yang tertutup dia jelas nggak ada jejas atau luka terbukanya. Nah, kalau orientasi, ini maksudnya arahnya. Nah, kalau tulang normal yang kayak gini. Terus kalau yang transverse fraktur, transverse itu dia lurus, kayak kebelah dua rapih belahannya. Kalau oblik berarti miring. Kalau spiral dia juga miring, tapi kalian lihat dia kayak keputar ini sebenarnya. Jadi kalau dia ada yang kayak lancip gini, dan di sini ada gerigi-geriginya, karena dia sebenarnya keputar. Jadi nggak yang set dia miring gini terus lepas, tapi dia muter sebenarnya. Itu yang spiral. Kalau comminuted, comminuted ini sebenarnya dia kayak retak banyak, masih nyatu. Nah, terus kalau misalnya avulse, segmental dulu nih. Kalau yang segmental namanya juga segmen. Segmen itu bagian, berarti tulangnya dia kebagi-bagi nih patahannya mau miring, mau lurus, pokoknya ada terbagi bagiannya. Jadi nggak cuman satu kayak yang ini. Nah, kalau yang avulsed, ini dilihat dia di bagian apa nih tadi namanya, di bagian epifisisnya. Di sini dia kayak lepas sebelah-sebelahnya. Ini namanya yang avulsed. Terus kalau yang impact, dia ini mirip sama yang comminuted, tapi cuma satu bagian yang retak di sini, dia nggak terlepas. Nah, kalau yang torus, torus ini biasanya muncul di orang fraktur, terus misalnya dia frakturnya nggak menyebabkan patah, tapi cedera, dia inflamasi di sini, tulangnya malah jadi membesar kayak gini. Tapi sebenarnya ini namanya fraktur juga, karena dia sudah nggak sesuai lagi sama tulang yang sebelumnya. Nah, kalau yang green stick ini biasanya yang sering, di anak-anak. Jadi kalau dia patahnya kayak lurus tapi cuman nggak sampai terlepas. Jadi di setengahnya ataupun 3/4-nya. Jadi kayak tek gitu, kayak kalian patah apaan, tapi nggak sampai ke patah gitu. Jadi masih ada yang nyatu, ini pada anak-anak. Nah, fraktur-fraktur yang kayak gini biasanya kadang ada yang masih bisa nyatu sendiri, sama dikasih kalsium yang banyak, terus kayak, kita bebat aja, nah itu bisa balik, tanpa harus dioperasi. Tapi kalau misalnya yang udah lepas kayak gini, nah kalau yang udah apalagi patahnya miring, ini kalau dia nyatu sendiri, kadang dia penyembuhannya tidak maksimal. Jadi pasti masih ada gejala-gejala yang mengikuti. Nah, ada juga yang namanya displacement. Nah, kenapa nih displacement? Kalau displacement ini dia sama sih sebenarnya kayak fraktur. Cuman dia ini nggak yang benar-benar hilang kalau fraktur itu. Jadi fraktur ini kita lihat dia kemana arahnya, bagian posisi patahnya itu. Nah, kalau misalnya di kaki ada yang namanya varus dan valgus. Nah, karena dia ini bagiannya kayak gini, jadi kadang kalau orang-orang yang fraktur, itu nggak diobatin, nah dia jalannya jadi ada yang ke dalam apa keluar. Nah, kalau yang varus berarti dia kayak
O gitu. Tapi kalau yang valgus dia X kakinya. Jadi lututnya nyatu gitu. Terus ada yang rotasi. Nah, kalau rotasi itu ada 2, dia muter ke dalam apa muter ke luar, internal atau eksternal. Terus ada bayonet position. Nah, ini kayak lepas tapi dia miring. Kalau yang distraction ini jadi berjarak. Terus ada yang displacement medial dan lateral. Jadi dia mirip sama kayak yang rotasi, tapi kalau yang medial lateral ini yang muternya bukan yang ininya, bukan tulangnya, tapi arahnya aja. Jadi dia nggak benar-benar muter, tapi arahnya. Dia misalnya awalnya dari medial, terus dia pindah jadi ke lateral. Nah, terus ada yang namanya translasi atau shortening. Ini biasanya pas Kakak disebutin kan, kalau dia itu memendek apa enggak. Kalau yang translasi, dia miring dan berjarak. Tapi kalau yang shortening, dia udah berjauhan, terus dia ini selek nih antara kanan apa sama kirinya, sambungannya. Jadi dia kayak gini. Dan kalau misalnya kayak gini kan otomatis dia bisa nusuk aja nih sama ke jaringan. Makanya dia makin pendek, makin pendek, makin pendek kalau nggak diobatin. Ini namanya shortening. Nah, etiologinya apa? Bisa karena trauma, kondisi patologis. Kondisi patologis itu misalnya, dia ada sakit, misalnya kayak spondilitis. Nah, kalau spondilitis kan dia ada inflamasi. Inflamasinya itu bisa menggerogoti tulang, tulangnya ada bagian yang rusak, hilang, terus ya udah dia menumpuk sama, tulang-tulang yang lain, bagian yang hilang itu. Lama-lama dia bisa bikin fraktur tulang yang lainnya. Sama stres tulang itu juga bisa. Cuman aku agak nggak ngeh ya kalau stres tulang tuh maksudnya apa. Nah, diagnosisnya gimana? Ada gangguan mobilisasi, terus kalian lihat, oh ada krepitasi, ada bengkoknya nih, ada bengkaknya. Terus kalau, dia ini kalau digerakin nyeri, nyeri area fraktur. Nah, ini biasanya menentukan, oh berarti yang harus kita foto ronsen itu tulang yang mana. Misal pasiennya datang keluhannya di tangan, tangannya habis kena apa, ya udah berarti kalian foto di tangannya aja. Jadi kita nggak ngabis-ngabisin uang untuk ronsen yang lainnya. Nah, pemeriksaannya gimana? Dilihat dulu ada perdarahannya nggak. Kalau ada perdarahan berarti tadi dia fraktur yang terbuka. Terus ada hematum nggak, kebiruan. Terus ada pucet nggak? Pucet kita buat apa lihatnya? Dia berarti ada gangguan vaskularnya atau enggak. Terus ada deformitas, posisinya gimana, dan lain-lainnya. Look, terus feel, kalau feel diapain? Ada kerasa nyeri nggak pasiennya kalau dipegang? Terus kalau kalian tek-tek gitu, ada bunyi kayak retak-retak, berarti namanya krevitasi. Terus kalau move, ROM-nya terganggu, range of motion. Jadi kalau digerakin ke atas, kemana kemana itu harus dicek. Dia di bagian mananya nih yang salah. Nah, penunjangnya apa? X-ray yang pertama. Karena kalau foto X-ray itu adalah foto konvensional yang utama dan cepat, kayak sekali foto langsung jadi. Nah, ada yang bisa 2 sisi, 2 sendi, 2 ekstremitas, 2 jejas, 2 waktu, itu tergantung sama bagiannya, yang luka yang mana. Misal, kalau yang lukanya dia tumit kaki nih, berarti kalian harus foto dari mana? Dari samping sama dari atas depan. Nah, itu biar kelihatan kalau dari atas itu gimana sih patahannya, sama kalau dari samping kayak gimana, gitu. Nah, tata laksananya apa? Nah, kalau kita dokter umum, itu sebenarnya kita primary survey aja, jadi manajemen fraktur. Yang pertama apa? Recognition, jadi kalian mengenali dulu nih, frakturnya di bagian mana. Kan udah belajar bida ya, jadi kalau misalnya frakturnya, oh di radialis gitu. Oh, berarti kita harus bidanya melewati dari 2 sendi itu. Terus kalau yang kedua ada reduction. Nah, reduction ini dia kita lihat dia open apa close reduction. Misalnya dia yang terbuka apa yang tertutup nih. Terus kalau retention, casting, splinting, ORIF atau OREF. Nah, ini kalau pemasangan-pemasangan alat yang kayak gini, dia ke dokter bedah. Jadi tata laksana definitifnya karena kita dokter umum, kita biasanya cuma sampai di
sini aja. Kita cuman bantu bebat, terus dirujuk, kasih tahu sama dokter bedahnya kondisinya seperti ini dan bla bla bla, fotonya gimana, ya udah itu nanti mau dipasang casting, dilakukan splinting, ORIF dan lain-lain itu tergantung sama dokter bedahnya. Jadi yang terakhir itu apa? Di rehabilitation. Kalau rehabilitation ini balik lagi ke fisioterapi karena kalau fraktur dia kan pasti ada gangguan mobilitasnya. Jadi mau dia itu susah jalan, berarti kan dia harus ada waktu untuk recovery-nya. Oh, berapa bulan. Setelah itu pas dia belajar jalan lagi, itu bagaimana step by step-nya itu di bagiannya spesialis KFR atau rehabilitasi. Nah, yang bisa kita lakuin apa? Ya udah primary survey aja, dibidai sama boleh kita kasih antibiotik. Nah, contohnya kayak gini soalnya, laki-laki, dia habis kecelakaan, pemeriksaan fisiknya tampak tulang terlihat, berarti dia yang fraktur terbuka, lukanya 8 cm, berarti dia masih masuk yang grade 2. Terus dia ini, sorry, kalau 8 cm harusnya grade 2 ya. Nah, tapi dia ada skin loss. Nah, yang ada skin loss tadi apa? Berarti grade 3. Terus TTV-nya nih, dalam batas normal. Diagnosisnya apa? Nah, tapi masih tertutup jaringan, maka dia 3A. Kalau 3B sama 3C itu kan dia yang udah open fracture. Tapi misalnya nih, dia ini TTV-nya nggak normal. Nah, berarti kita lihat apa lagi? Dia cedera vaskular apa enggak nih? Kalau dia ada cedera vaskular berarti masuk yang 3C. Tapi kalau nggak ada yang cedera vaskular, tapi dia ada tulangnya ini, ada bone exposed, berarti masuknya yang 3B tanpa cedera vaskular. Nah, ini kalau yang nama-namanya. Yang pertama, yang bagian tangan dulu. Kalau tangan ada yang namanya humerus, radius, sama ulna, yang bagian lengan bawah. Kalau radius, yang mana radius? Yang dekatnya jempol, yang lurusan jempol. Kalau ulna, yang lurusan kelingking. Nah, kalau yang radius itu dia yang paling sering adalah sepertiga distal. Berarti kalau sepertiga distal yang mana? Di bagian depan yang dekatnya tangan. Nah, kan tadi kalau sesuai posisi anatomis, yang atas kan yang proksimal, terus dia medial, baru yang distal. Jadi sesuai posisi anatomis. Jadi bukan berarti yang distal, oh bagian yang belakang distal atas nih. Jadi bukan ya. Nah, posisinya kayak gini. Kalau yang radius ternyata, kalau radius itu lebih sering yang di sepertiga distalnya. Jadi dekatnya jari-jari. Nah, dilihat dia. Kalau ada dislokasi ulna, berarti apa dislokasi ulna? Gara-gara si radiusnya ini patah, ulnanya juga ikut dislokasi. Jadi kayak kepindah juga. Nah, ada dua. Ada yang pakai dislokasi ulna, ada yang ulnanya masih lurus. Nah, contohnya apa? Dia ini ada yang patahnya ke depan atau ke belakang. Nah, kalau dia ini patahnya ke dorsal, dorsal itu dia ke atas ya. Kalau ventral itu ke bawah. Jadi kalau yang kayak gini, itu kan berarti ke dorsal, ke bagian atasnya. Nah, itu namanya fraktur Colles atau dinner fork deformity. Nah, ini bagiannya dia ke ininya ke atas, yang tulang panjangnya ke bawah. Ini Colles fracture atau dinner fork deformity. Tapi kalau yang dia ini ininya ke distal, terus yang bagian satunya dia ke bawah, yang panjangnya ke bawah nih. Kalau yang tadi kan panjangnya ke atas. Jadi namanya garden spade deformity. Nah, contohnya ingetinnya kalau Koles dia ke belakang, kalau belakang tuh ke atas distal, terus kalau yang Smith dia ke depan ventral. Nah, garden spade deformity. Biasanya kalau di soal dia menyebutkan namanya kayak gini nih.
dinner fork deformity atau garden spade deformity. Nah, kalau misalnya pas ditampilin fotonya bingung, pasti ada keterangannya. Dia yang ke dorsal atau yang ventral, dia ke belakang atau ke depan. Kalau Colles berarti belakang, kalau Smith berarti depan. Nah, terus kalau itu yang nggak ada dislokasi ulnanya, jadi cuman bagian radiusnya. Tapi kalau ada yang dislokasi ulna cuman satu, itu namanya fraktur Galeazzi. Nah, jadi ini kan patah, tapi dia nekan ulna ini. Nah, dia kena bersinggungan sama ulnanya. Jadi kalau yang tadi dia antara karena yang tadi itu dia antara ke depan sama belakang aja, jadi dia nggak ke samping, nggak nyerempet si ulnanya, makanya nggak ada dislokasi ulna. Tapi kalau yang ini, dia ada dislokasi ulna karena patahnya ke samping, nyerempet yang ini, otomatis ulnanya jadi menjauh dari tempatnya, jadi kena juga nih, kena fraktur jadinya, displacement ulna. Berarti namanya apa? Galeazzi. Jadi ada Colles, Smith, dan Galeazzi. Kalau yang tulang radius. Kalau radius di mana? Berarti di sepertiga distal tulangnya. Nah, kalau yang patahnya di ulna. Nah, tadi kan yang patahnya di radius. Sekarang yang patahnya di ulna itu biasanya di sepertiga proksimal. Loh kok gitu? Nah, karena kalau yang kenanya depan, itu dia kena bagian yang besar duluan biasanya. Yang besar kan lebih besar radius daripada ulna. Jadi ya udah yang patah duluan itu yang radiusnya. Terus ulnanya bisa patah juga nggak? Bisa sebenarnya. Tapi lebih sering patahnya itu gara-gara si radiusnya. Kalau radiusnya patah ya ulnanya juga patah. Nah, tapi kalau misalnya kenanya di dekat bagian siku, nah itu lebih ke yang ulnanya. Makanya yang ulna ini dia di sepertiga proksimal. Bisa dengan atau dislokasi radius. Nah, kalau yang ini namanya Montegia. Jadi ya udah patahnya si ulna aja. Dia bisa ke luar sini, dia bisa ke dalam terus kena radius, maka radiusnya bakalan dislokasi. Tapi kalau dia miringnya ke arah luar ya udah berarti radiusnya masih aman. Nah, ini namanya Montegia. Jadi kalau yang Montegia itu berarti frakturnya di ulna. Kalau ulna di mana? Di sepertiga proksimal. Tapi kalau Galeazzi itu dia frakturnya di radius dengan dislokasi ulna. Tata laksananya gimana? Sama primary survey aja, A, B, C, D, E, airway, breathing, circulation, disability. Terus manajemennya ada 4R tadi. Terus farmakologinya simptomatik aja. Jadi kalau pasiennya nyeri ya kalian kasih anti nyeri yang intravena. Terus utamanya apa? Dirujuk ke rumah sakit, dipasang ORIF buat gabungin tulang yang patah. Nah, selanjutnya ada fraktur yang klavikula. Klavikula tulang mana sih? Nah, klavikula tulang yang selangka. Nah, kalau yang tulang selangka, diagnosisnya gimana? Karena kalau yang di sini kan jarang dia bones-nya expose. Karena dia di bagian dalam, nggak kan serem ya tiba-tiba di sininya ada keluar tulangnya kalau misalnya fraktur. Kecuali kayak tulang panjang yang di bagian tangan atau kaki masih oke lah kalau keluar. Tapi kalau yang bagian dalam sini keluar ya serem kan. Makanya dia jarang yang ada bones expose-nya, tapi pasti patahnya di dalam, karena ini juga lebih tebal kan daripada yang bagian tangan atau kaki. Makanya diagnosisnya apa? Kalau ada nyeri, terus ada gangguan mobilisasi lengan atas. Nah, kalau misalnya patahnya di kaki atau tangan kan jelas dia nggak bisa geraknya di tangan atau kaki. Tapi kalau yang ini karena dia di tubuh, nah kita lihat yang bersinggungan sama tulang ini. Berarti apa? Dia gabung sama lengan atas. Jadi pasti gangguan mobilisasinya di lengan atasnya. Penunjangnya apa? Semua
semua sama, kalau patah ya udah di X-ray, garis patahannya itu bisa tertutup atau terbuka tadi. Nah, ada yang namanya klasifikasi Allman. Jadi antara dia di mana sama, di proksimal kah atau di medial atau di distal. Tapi kita nggak usah sebutin sepertiga-sepertiganya. Nah, tata laksananya apa? Sama. Terus utamanya fraktur os clavicula kalau tertutup sepertiga medial dan proksimal itu dikasih mitela. Kan kita udah belajar tuh di KK pasang mitela atau figure of eight bandage 2 sampai 4 minggu. Nah, kalau frakturnya tertutup tapi dia di bagian distal, berarti kan kalau distal itu dia yang dekat sama lengan atas. Nah, kalau yang di situ harus di Orif. Kenapa? Karena kan dia nyambung sama yang ini, otomatis dia akan lebih susah karena di ujung-ujung nih, ujung-ujung nyambung sama ini. Nah, dia kalau kita bebat aja atau kita kasih mitela aja nyambungnya lama karena dia berat nih, karena dia bekerjanya dia nyambung sama yang ini. Kalau yang di sini sama di sini, oke dia masih bisa tahan karena dia nyambung sama yang pusat tubuh di sternum. Nah, sekarang ada komplikasinya. Oh, kita ke dislokasi dulu aja ya. Nah, itu kan tadi fraktur. Sekarang ada yang namanya dislokasi. Kalau dislokasi itu kayak gimana? Apa bukan fraktur? Nah, kalau dislokasi itu dia bukan yang benar-benar patah gitu, tapi posisinya itu berubah dari yang seharusnya. Nah, kenapa dia kalau perubahan posisi itu namanya dislokasi? Karena dia nggak ada gravitasinya. Kalau patah kan kalian tekan bisa krek krek karena ada bagian yang patah. Tapi karena ini nggak ada yang bagian yang patah, mau kalian tekan kayak gimana, nggak akan ada bunyinya. Nah, biasanya kalau yang dislokasi ini jarang kali ketahuan. Kecuali kalau udah nemen kan pasti nanti pola berjalannya, pola bergeraknya akan berubah lama-lama. Nah, kalau dia udah berubah, baru biasanya dicek ke dokter, baru difoto, oh ternyata ada dislokasi. Nah, yang pertama apa? Lihat dulu, dia ini di sendi yang besar, apa yang kecil. Nah, kalau yang besar tuh contohnya apa? Ada shoulder joint di bagian sini atau hip joint di bagian pinggul. Nah, kalau yang shoulder atau bahu, ini bagian tangan. Ada yang anterior, ada yang posterior. Ini tahu keluar pas kakak nih gambarannya. Nah, kalau yang anterior apa? Dia pada pemeriksaannya abduksi, menjauhi dari sendi tubuh. Terus eksorotasi ke belakang, keluar dia putarannya. Terus kalau fleksi dia sakit. Nah, ini namanya half moon overlap. Jadi kayak apa namanya? Separuh bulan, half moon. Tapi kalau misalnya yang posterior, dia mendekat, malah nempel gitu, abduksi. Terus dia nggak bisa putaran yang endorotasi, fleksinya juga sakit. Nah, kalau yang ini bulk of lamp appearance. Jadi dia kayak bohlam di sini. Dia ke belakang kalau yang ini, posterior. Nah, kalau yang ini tata laksananya juga sama. Nah, tapi bedanya nggak dipasang orif atau oref, tapi di reposisi sendinya aja. Ibaratnya kalau orang awam tuh, kalau yang kayak gini-gini, dia oh bisa ditarik lah, dipijet gitu sama tukang urut yang handal biasanya. Itu bisa dibalikin, karena kan dia cuma dislokasi. Tapi kalau salah pijet ya juga sama aja, nggak membantu. Terus kalau yang hip joint, nah, kalau yang hip joint ini juga termasuk sendi yang besar. Soalnya kayak tadi dia kan menopang tangan. Kalau yang ini nopang kaki nih, sambungannya kaki. Kalau yang anterior sama pokoknya. Kalau dia ke anterior, maju ke depan, dia abduksi. Terus eksorotasi sama fleksi. Sama kok kayak yang satunya tadi. Nah, biasanya kaput femoris di depan atau di bawah acetabulum. Jadi yang ini namanya acetabulum, terus ini kaput femoris. Nah, dia ke depan.
Itu namanya yang ke anterior. Tapi kalau yang ke posterior, nah kalau yang ini jelas gambarnya, si kaputnya ini ke belakang. Nah, itu namanya yang posterior. Berarti kalau posterior apa tadi? Dia adduksi, dia mendekati, terus endorotasi, putarannya ke dalam, dan fleksi. Nah, abang di depan, adek di belakang. Kalau AB, AB itu abduksi. Berarti dia yang mana kalau yang abduksi? Yang anterior. Kalau anterior berarti di depan. Terus kalau yang AD, AD adduksi, mendekati. Dia di belakang. Nah, terus itu kalau yang sendi besar, dislokasi sendi besar. Tapi kalau yang subluksasi atau dia dislokasinya ini di sendi yang kecil, di tangan. Nah, apa nih subluksasi caput radii atau nursemaid elbow, tarikan pada tangan anak. Nah, jadi dia bukan di bagian atas ini ya, tapi di bagian siku. Nah, jadi kalau misalnya ditarik itu bisa, karena dia kelamaan ya, ini harus sering dulu sih, cuman kalau misalnya cuman 1 kali, ya nggak bisa langsung dislokasi. Tapi kalau sering kayak gini, nah tangannya ini biasanya nggak bisa pronasi diputer-puter gitu, karena dia ada dislokasi di bagian sikunya. Nah kalau yang ini dirujuk, supinasi pasif, kemudian fleksikan sikunya. Ini. Jadi kalau normalnya kan dia nempel di gini, sama kayak ulnanya, tapi karena dia sering ditarik kayak gini, radiusnya dia menjauh dari sini, dislokasi, tapi nggak fraktur. Cuman terlepas saja dikit daripada si kaputnya ini. Nah, itu namanya yang subluksasi. Jadi kalau fraktur harus terlepas atau kalau misalnya kalian tekan ada garis frakturnya, ada kedengeran bunyinya. Tapi kalau dislokasi, dislokasi. Berarti posisinya aja yang kepindah, nggak ada frakturnya. Kalau yang fraktur berarti dilihat apa, dia tulang apa dulu nih. Nah, kalau tulang panjang harus ada sepertiganya, sepertiga proksimal, medial, atau distal. Terus kalau misalnya dia ada tulangnya yang keluar, berarti dia bone exposed. Tapi kalau nggak ada tulang yang keluar, cuman ada kelihatan apa namanya, cuman ada lukanya aja, berarti dia termasuk fraktur terbuka, tapi yang not bone exposed. Nah, kalau fraktur tertutup, berarti otomatis tertutup semuanya, nggak ada lukanya sama sekali. Tapi bisa nggak dia deformitas, bengkok-bengkok? Bisa. Bisa nggak dia bengkak? Bisa. Otomatis kalau ada tanda-tanda lainnya, itu tetap kita tahu, oh dia ada fraktur tertutup nih di dalam. Harus kita foto X-ray. Terus kalau misalnya dislokasi. Nah, kalau dislokasi dia kuncinya nggak ada krepitasi. Lihat dulu dislokasi itu di mana. Kalau dislokasi, dia pasti di area-area yang tempat sambungannya tulang. Otomatis di mana? Bisa di sini, bisa di siku, bisa di bagian pinggul. Pokoknya yang nyatu, yang nyatuin antara tulang satu dan tulang satunya. Jadi dia nggak mungkin di tengah-tengah gitu ada dislokasi, nggak mungkin. Jadi antara ujung-ujungnya aja yang dislokasi. Dia antara mau ke anterior, mau ke posterior, atau mau yang ke samping kayak yang subluksasi ini juga bisa. Kalau dia yang ke anterior, semua dislokasi yang ke anterior, itu berarti dia menjauhi atau abduksi. Tapi kalau yang posterior, otomatis dia nyelempit ke belakang, ngumpet. Nah, kalau yang itu dia mendekati bagian tubuhnya, makanya dia adduksi. Nah, kalau subluksasi dia ke samping. Nah, contohnya apa? Yang nursemaid elbow. Kalau anak masih kecil, pendek, terus kalian ajak jalan, ajarin jalan, tapi ditarik tangannya aja sebelah tuh. Atau dua-duanya bisa juga. Nah, itu juga nggak boleh. Kalau tingginya nggak mencukupi gitu. Kalau misalnya dia masih pendek, terus kalian tarik, kalian lebih tinggi, kan otomatis dia agak ketarik banget nih tangannya. Nah, itu bisa bikin yang nursemaid elbow ini. Mhm.
Nah, terus kalau dia yang fraktur-fraktur ini, kalau enggak diobatin atau setelah diobatin, apakah sudah pasti sembuh? Nah, itu enggak. Jadi walaupun dia udah disambung nih, tetap aja nanti tuh ada komplikasi-komplikasinya. Nah, kalau misalnya dia baru aja fraktur. Nah, ada yang namanya komplikasi yang early atau awal. Nah, kalau awal ini apa? Yang pertama ada sindroma kompartemen atau ALI, akut limb ischemia. Akut limb ischemia berarti apa? Ada iskemik karena dia vaskularnya nanti akan terganggu ke bagian yang fraktur. Nah, contohnya apa faktor resikonya? Ada fraktur tertutup kruris atau antebrakii. Kalau kruris berarti di bagian tungkai yang bawah ini, atau kalau misalnya antebrakii berarti di lengan bawah. Nah, terus apa? Luka bakar grade 3 yang sampai tulang. Terus ada hambatan mekanik karena adanya bidai atau gips. Nah, pemakaian bidai ataupun gips kalau terlalu lama juga nggak boleh, kalau terlalu ketat juga nggak boleh kan. Nah, makanya dia ini juga bisa menyebabkan komplikasi. Ada 5P. Ada pain, pallor warnanya, pulseless, nggak ada teraba nih denyutnya. Makanya kalau pasang bidai kan harus dicek terus. Terus ada parestesia dan juga paralisis. Nah, kalau yang ini rujuk ke RS kurang dari 6 jam. Kalau frakturnya tertutup nanti di fasiotomi, jadi dibuka jaringannya. Karena kan kalau fraktur tertutup dia kita nggak lihat si tulang di dalam ini dia menyinggung bagian mana, entah itu dia menyinggung arterinya kah, venanya kah, ototnya kah, sendinya kah. Nah, jadi harus dibuka fasia atau lapisan-lapisannya. Terus kalau luka bakar di eskarotomi. Kalau ada hambatan mekanik ya dilepas gitu. Terus kalau misalnya cedera nervus. Nah, sama kayak namanya fraktur, dia tulangnya kan pasti nyerempet-nyerempet bagian-bagian yang lain. Nah, contohnya kalau kena saraf. Otomatis kalau kena saraf bisa apa? Bisa kerasa nyeri, bisa juga dia mati sarafnya di bagian-bagian itu. Kita ini kan bergerak karena ada saraf yang mempersarafi dari bagian itu. Nah, kalau misalnya sarafnya terganggu, otomatis dia ada yang bengkok, dia yang nggak bisa sama sekali bergerak. Nah, kalau yang di tangan, dilihat dulu dia di nervus apa. Di tangan ini ada nervus aksilaris. Aksilaris di bagian mana? Di bagian ketek sini. Terus kalau yang nervus radialis nanti mempersarafi beberapa jari. Terus nervus medianus dan juga ulnaris. Nah, kalau nervus aksilaris, nah kalau dia fraktur kolum chirurgium di bagian sini. Nah, terus kalau misalnya dia fraktur kolum chirurgium, dia abduksi bahunya terganggu, sama atrofi musculus deltoid yang tempat kalian nyuntik ini, atrofi. Terus dia parestesia lateral bawah bahu. Parestesia berarti dia nanti nggak kerasa, berkurang rasanya lateral bawah bahu. Pokoknya kalau nervus aksilaris berarti bagian yang bahu-bahu sini atau lengan atas yang terganggu. Nah, kalau nervus radialis. Nah, kalau nervus radialis, dia ini mempersarafi gerakan tangan kalian. Di kayak di ke atasin kuat, kalau didorong kuat. Nah, itu nervus radialis. Berarti kalau misalnya nervus radialisnya itu kena fraktur terus dia cedera, apa tandanya? Dia drop hand atau wrist drop. Nah, kalau nervus medianus. Nah, kalau nervus medianus itu dia mempersarafi apa? Dia ini mempersarafi bagian sini nih. Jadi ada yang namanya obstetric hand, hand of Benedict. Tapi kalau nervus ulnaris, dia claw hand. Yang bisa apa? Kalau nervus ulnaris kan dia mempersarafi yang kelingking sama setengah jari manis. Berarti yang ini yang mati, otomatis tangannya bisanya ini, yang 3. Claw hand. Tapi kalau nervus medianus, dia mempersarafi jari jempol, telunjuk, tengah, sama setengah yang jari manis. Berarti dia hand of Benedict atau obstetric hand.
Itu kalau yang median. Jadi singkatannya apa? Ini pasti ada keluar di ujian, biasanya 2 atau 3 soal. Jadi kalau misalnya yang OMku dokter singkatannya. Kalau OM berarti obstetric hand itu nervus medianus, OM. Kalau KU, ku itu claw hand maksudnya. Harusnya sih C ya, tapi biar ingat aja. Claw hand. Kalau claw hand itu tadi dia yang mati di mana? Yang kelingking sama setengah jari manis. Itu ulnaris. Tapi kalau yang dokter DR drop hand itu dia radialis. Jadi omku dokter. Misalnya di gambarnya bingung, nanti bagian-bagiannya pasti kalau di soal itu disebutin. Oh, dia ada drop hand atau wrist drop atau dia claw hand ataupun Benedict hand gitu. Jadi ingatnya yang omku dokter. OM, obstetrik, medianus, claw hand ulnaris, drop hand radialis. Nah, terus kalau yang kaki. Nah, kaki itu ada 2 nervus yang dicek biasanya. Ada nervus perineus communis. Kalau nervus perineus communis itu di belakangnya area lutut. Nah, kalau yang nervus tibialis di bagian dekatnya tumit atau di bagian dalamnya ya. Nah, kalau yang fraktur sekitar lutut, otomatis dia kenanya berarti di nervus perineus communis. Apa nih drop foot? Gak bisa dorsofleksi. Gimana sih kalau dorsofleksi? Dia kayak gini ya kakinya ke atas. Nah, kalau yang itu dia nggak bisa. Nah, makanya kakinya kayak gini. Lurus gini jatuh. Padahal kalau orang normal kan bisa kayak gini. Ini yang drop foot. Tapi kalau yang nervus tibialis dia claw foot. Nah, kayak gini. Nih, ini claw foot. Kayak jadi jinjit di depan. Itu kalau yang nervus tibialis. Nah, ini beberapa DPCT, drop foot perineus, claw foot tibialis. Kalau yang dia led atau kronis, berarti apa? Dia udah lama nih frakturnya. Entah itu dia diobatin apa nggak diobatin. Nah, kalau misalnya udah led, kita lihat dia ada nyerinya nggak? Nah, kalau nyeri banget. Dia itu nyerinya persisten 7 sampai lebih dari 8 minggu setelah diberikan terapi. Nah, kalau gitu apa? Namanya berarti delay union. Union ini apa? Sambung, dia nyambung apa enggak sih? Union itu kayak satu kesatuan lagi. Kalau fraktur kan dia terpisah-pisah. Nah, untuk dia nyembuhinnya kan harus nyatu lagi. Nah, nyatunya ini terhambat. Nah, karena ada nyeri itu tadi. Nah, kalau ada nyeri berarti dia terhambat atau delay union. Tapi kalau nggak ada nyeri sama sekali, nah itu antara dua. Antara dia non-union, nggak nyatu, atau dia salah nyatunya. Nah, terus dilihat lagi, ada krepitasinya nggak? Nah, namanya yang ini delay union atau terhambat, otomatis kan dia masih terpecah-pecah tuh satu-satu. Kalau kalian pegang ada kretek-kreteknya. Nah, kalau yang tidak atau non-union, yang nggak nyatu, itu kalau misalnya dipegang, tetap ada. Tapi apa? Karena dia ini udah kepisah dan nggak nyatu sama sekali, dia ini pseudoarthrosis false joint. Jadi kadang dia itu kalau kalian pegang di sisi yang lain pun, dia akan kerasa krepitasinya. Terus kalau misalnya yang malunion, dia kegabung sama yang lain nih tiba-tiba. Malunion. Nah, itu kalau kalian pegang, ya namanya udah bersatu, ya udah nggak ada bunyinya lagi. Nah, terus kalau garis frakturnya, nah kalau yang ini pertumbuhan kalus minimal. Karena dia ini terhambat sebenarnya, tapi proses penyembuhannya itu sebenarnya masih berjalan. Jadi ada pertumbuhan kalus tapi minimal. Kalus ini kayak yang nyatuin tulangnya. Nah, terus kalau misalnya yang non-union, ujung tulangnya atrofi atau hipertrofi. Tapi kalau misalnya dia yang malunion, itu udah nggak ada garisnya, tapi dia anomali alignment tulang, sambungannya nggak tahu dari mana. Nah, ini contohnya.
Ini kalau misalnya dia yang terhambat. Ini kalau dia yang nggak nyatu. Tapi kalau yang ini nih, ini yang malunion. Sebenarnya dia kan nyatunya nggak kayak gini harusnya. Tapi jadinya gini. Sama kayak yang ini. Nah, dia kan harusnya lurus. Tapi ini malah bengkok ke dalam nyatunya. Nah, ini masuk yang malunion. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mm. Oke, kita tambah satu kali lagi ya. Ada fraktur wajah. Nah, kalau tulang wajah ini ada yang namanya khas nih, fraktur Lefort. Jadi Lefort ini kayak klasifikasinya. Jadi nanti di soal itu dia masuk mana nih? Lefort 1, Lefort 2, atau Lefort 3. Frakturnya kalau di wajah apa? Di wajah kan sebenarnya ada beberapa tulang, tapi tulangnya depan itu masuk ke dia yang maksila atau mandibula, atau di bagian zigomatikum ini dia masuk ke bagian yang maksila. Terus kalau misalnya dia ini frakturnya di belakang-belakang, samping-samping, dia itu bakalan masuk ke yang di bagian skull atau tulang kepala. Jadi bukan lagi yang wajah. Jadi kalau wajah kita masukin di maksila ataupun mandibula. Nah, kalau yang maksila ini namanya ada klasifikasi Lefort. Nah, tata laksananya apa? Di fiksasi internal. Karena kalau yang fiksasi eksternal itu bisa dari luar. Tapi kalau yang di wajah kan nggak mungkin kita nempelin sesuatu yang gimana-gimana di wajah. Jadi berarti harus fiksasi yang internal di dalam. Nah, ada Lefort 1, 2, 3. Kalau Lefort 1, dia masuknya mana nih? Maksila horizontal. Jadi lurus gini di maksila patahannya. Namanya fraktur Guerin atau floating palate. Jadi yang floating palate tuh maksudnya di bagian sini nggak ada sambungannya lagi. Dia kayak ngambang karena yang ininya fraktur. Nah, itu Lefort 1. Tapi kalau Lefort 2, dia nasofrontalis. Naso itu apa? Lipatan nasolabial dekatnya mulut sama bagian frontalisnya. Udah masuk ke depannya mata sini. Nah, sampai dengan zigomatikum. Nah, fraktur piramid. Jadi kayak segitiga gini. Kalau yang tadi Lefort 1 kan cuma di bagian bawahnya, makanya dia floating. Terus kalau Lefort 2 dia ketambahan kayak piramid set set gini miring. Itu yang floating maxilla. Jadi udah maksilanya nih, semua maksilanya kena. Tapi kalau yang Lefort 3 ini dia sampai orbita, setengahnya orbita sini. Hidung juga kena. Jadi ini namanya fraktur kraniofasial. Kenapa kraniofasial? Dia udah masuk mau yang ke atas nih kranialnya. Terus fasial, dia juga masuk yang maksila depan wajah. Jadi udah masuk ke yang bagian skullnya sama yang fasialnya. Jadi namanya craniofacial junction. Nah, kalau yang ini jadinya floating face. Jadi kalau Lefort 1 dia floating palate, jadi di bagian gigi atas sini aja, floating palate namanya. Tapi kalau udah sampai zigomatikum, dia floating maxilla atau yang fraktur piramid. Kalau dia sampai setengah mata, udah setengah orbita, berarti craniofacial junction. Sambungannya antara yang skull sama yang wajah. Jadi namanya floating face. Jadi seluruh wajahnya itu udah nggak ada nih frakturnya di situ. Nah, tapi kalau yang mandibula, dia gimana? Maloklusi setelah trauma. Nah, kalau yang ini penunjangnya pakai foto panoramik. Kalau kalian mau pakai behel tuh biasanya kan di foto giginya dulu. Nah, itu foto panoramik namanya. Itu dia bisa karena kita yang fotonya butuh yang mana? Yang mandibula. Tapi kalau yang maksila itu bisa kita lihat semua kayak gini. Kenapa? Karena dia pakainya foto waters sama yang buat sinusitis gitu. Tapi kalau yang ini, karena dia cuma di bawah, dia nggak berkaitan sama yang hidung, nggak berkaitan sama zigomatikum, dan atas-atasnya lainnya, jadi kita nggak perlu pakai
photo waters, tapi cukup pakai yang panoramik. Atau kalau misalnya kalian mau yang lebih detail lagi gambarannya, pakai CT scan. Karena CT scan itu dia kan per slide, ada lapisan-lapisannya. Jadi kalian bisa lihat, oh patahannya di sini belum ada, di lapisan ini dia, oh ini mulai ada frakturnya. Nah, dan CT scan itu bisa ada yang namanya kalau kalian pernah lihat CT scan itu dia ada yang animasinya. Jadi sebenarnya animasi atau 3D-nya itu bukan dari tulang asli kalian. Jadi bukan itu gambaran tulang kalian beneran asli, ada gambarannya kayak gitu, tapi animasi itu memudahkan kita bisa diputer-puter macam-macam gambarannya. Oh, ada. Oh, misalnya dia frakturnya di bagian mandibula. Oh, berarti dia bisa kelihatan garisnya itu sebenarnya kayak gimana sih kalau kita lihat secara 3D. Tapi itu bukan berarti tulang kalian ke foto 3D di CT scan-nya. Jadi itu cuman sebenarnya animasi aja. Nah, terus kalau tata laksana awalnya apa? Sama semuanya. Karena kita ini dokter umum, jadi kita ya udah cukup bantu sama imobilisasi. Di wire atau kayak di wire itu kan kabel. Jadi dia kayak diikat aja gitu loh. Terus kalau definitifnya ya udah difiksasi internal di dokter bedah. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau fraktur-fraktur nanti dilihat fraktur apa sama namanya apa aja sih. Sisanya itu nggak terlalu ini kok. Insya Allah yang fisiologi-fisiologinya nggak terlalu banyak. Dan seingatku soalnya nggak ini ya, nggak 50 apa enggak ya? Kayak kurang deh dari 50 waktu itu. Tergantung moodnya dokter Brian. Kalian sama dokter Brian offline apa online ya? Offline online, Kak. Oh, offline online. Soalnya kalau nggak salah dokternya tuh dulu PP gitu, PP dari Malang. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita tutup ya. Oke. Ayo, keluarin stikernya. Sama guys, aku juga bingung nih hari Minggu tiba-tiba disuruh belajar ya kan? Aku tutup ya. Foto dulu. 1, 2, 3. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Kak. Ya. Sama. Kak, mau nanya. Wah, Ini, apa kita les komprenya tuh kapan ya, Kak? les komprek kayaknya bentar lagi dimulai deh. Itu Dokter David udah nyari-nyari ininya, nyari apa namanya, nyari mentornya yang mau ngajar kompres siapa gitu. Oh, Kalian soalnya ujiannya kapan? 3 Juli. 3 Juli. Hah? 3 Juli berarti sebulan lagi lah ya. Iya. Tapi kalian sekarang udah tinggal blok yang ini kan? Blok yang apa sih pesantren-pesantren itu sama bencana Iya, itu. tapi masih banyak utang Oh, ujiannya. ujiannya. Sisa yang belum Iya. ujian berarti apa? Muskulo belum ya? Muskulo, repro, Indra. Berarti kalian tinggal ujian-ujian aja. Saranku sih kalau kompre itu kalian sering-sering bahas soalnya. Soalnya Unusa itu biasanya kalau kompre soalnya tuh yang itu-itu aja diputer-puter. Terus materi itu nggak terlalu ini sih, kalau kompre tuh soalnya sama kayak UKM PPD, jadi kalian nggak bakalan ditanya fisiologi lagi, fisiologi itu nggak bakalan muncul di kompre, tapi dia itu lebih yang kayak oh diagnosis ini apa ya, diagnosis ini tata laksananya apa, jadi sebenarnya kalau kompre enak enak sih itu. Nanti belajar dibincang, nanti kalau misalnya nilainya bagus kalian di story tuh peringkat-peringkatnya. Tapi kita dapat bank soal dari kampus, Kak? Atau enggak? Biasanya sih dikasih ya dari BEM tuh ada berapa soal ya? Ada ribuan lagi nggak tahu sih sampai nggak ya 1.000 soal. Ada kok yang kayak kumpulan-kumpulan soal tryout cutting yang mau UKM PPD terus kayak tryout kompre gitu. Ada kok biasanya. Cuman soal itu blenek kalau kalian baca semua, soalnya banyak kan gitu. Tapi kalau dulu sih aku kompre itu lesnya
Kalian masih mending ya CBT dulu gitu baru belajar OSCE ya kan? Iya, Nah, itu lebih gampang karena kalian bloknya kan udah mulai longgar gitu, tinggal ujian-ujian aja. Jadi bisa dimaksimalin CBT-nya. Kalau angkatanku kemarin sih CBT tuh paling tinggi dapat berapa ya? Dapat 80 kayaknya. tapi sebelum CBT itu pasti ada tryout ya, Kak? Ada apa enggak ya kalau kompre? Aku lupa sih ada apa enggak. Kayaknya enggak ada deh. Langsung ya berarti, Kak? Iya, langsung kayaknya. Oke, makasih, Kak. Ya, sama-sama. Kita tutup ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum lagi. Salam, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama.